Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadaili wal karamat. Qala subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Puji beserta syukur kita sampaikan ke hadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa baru saja saya membangun channel YouTube saya ini, tetapi sudah banyak saran-saran dan kritikan yang masuk. Saya bangun channel YouTube saya ini untuk mengikat kembali yang terserak. Jadi banyak orang bicara soal politik, soal ekonomi tingkat tinggi, tetapi saya ingin khusus berbicara tentang bagaimana memperbaiki ibadah kita. Sementara tanggapan yang positif bahwa mereka berterima kasih YouTube ini telah memberikan pengertian yang paling mendasar. Saya tanya siapa mereka itu, diantaranya bahwa yang menyatakan positif adalah para mubtadi'in, baru mau mencoba untuk memperbaiki ibadahnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka kurang mendapatkan pendidikan agama, yakni diantaranya sekolahnya dari SD, SMP, SMA. Sementara kalau dari komunitas para santriwan santriwati, tentu apa yang saya sampaikan ini sudah di luar kepala. Baiklah, terima kasih kepada subscriber saya telah menyampaikan saran-saran dan kritiknya. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang usulan bahwa dalam puasa ada tingkatan. Lalu apa saja tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini? Sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak memperoleh apa-apa kecuali lapar, haus, dahaga. Tapi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada. Karenanya memang perlu dipahami bahwa ibadah puasa ini terdiri daripada 3 tingkatan, yaitu shaumul awam, puasanya orang awam. Kemudian yang kedua, shaumul khawas atau puasa khusus, yang disebut dengan shaumul mu'minin, shaumus sholihin, puasanya orang-orang yang soleh. Dan kemudian tingkatan yang paling tinggi, yang tidak banyak juga orang mendapat prediksi pada tingkatan ini, yakni shaumul khawasil khawas atau puasa khususil khusus. Puasa ini biasanya puasa yang dilakukan oleh para anbiya dan para siddiqin. Baiklah, mari kita coba membahas satu persatu. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang melaksanakan ibadah puasa tetapi kita tidak memperoleh apa-apa dari puasa kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita sudah capek-capek menahan lapar dari pagi sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, tetapi kita tidak memperoleh apa-apa. Karena ini sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW, ada manusia-manusia yang begini, yakni mereka-mereka yang berpuasa dan tidak mendapatkan apa. Pengertian tentang shaumul awam. Apa yang dimaksud dengan shaumul awam? Shaumul awam itu kaful batni wal farji an qada'is syahwah. Orang yang puasa disebut dengan puasa awam adalah orang yang cuma menahan lapar, haus, tidak mengisi perutnya, dan bagi yang sudah berkeluarga tidak menyalurkan syahwatnya kepada istrinya. Nah, itu namanya puasa awam. Puasa awam ini biasanya kalau kita cari contohnya yang gampang bagaimana, seperti kita memberikan pelajaran puasa pada anak-anak kita.
mereka sudah mengantongi jambu, mengantongi permen, mengantongi ciki dan lain sebagainya, ya. Tetapi mereka tidak makan. Nah, tentunya dengan motivasi-motivasi kita berikan pada anak kita, umpamanya kalau zaman saya kecil dulu itu, nanti kalau lulus puasanya sampai 30 hari, maka nanti akan diberikan baju baru. Nah, padahal setiap lebaran pasti orang pakai baju baru. Itu salah satu penyemangat aja dari orang-orang tua kita zaman dulu. Mungkin sekarang masih ada, wallahu a'lam. Itulah puasa awal. Kemudian puasa yang kedua, tangga puasa yang kedua, yakni puasa shaumul khawas, ya, puasa khusus. Apakah puasa khusus itu? Puasa khusus yaitu bahwa shaumus sholihin, puasanya orang-orang soleh. Bahwa kaful jawarih minal azam, mencegah diri kita, seluruh anggota badan kita, panca indera kita, dari perbuatan-perbuatan dosa. Fala yatimu dzalika illa bimudawamati khamsatu asya'a, maka ini tidak akan tercapai puasa orang-orang soleh atau puasa khusus ini kecuali kalau kita mampu mencegah 5 hal di dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah ghaddul basar an kulli ma yadumu syar'an, menjaga pandangan kita dari yang dicegah oleh agama. Jadi matanya jangan jelalatan melihat sesuatu sehingga muncul syahwat, keinginan dan lain sebagainya. Nah, ini hati-hati. Jadi orang berpuasa itu nggak mudah juga. Dia harus menjaga pandangannya dari hal-hal yang bisa memunculkan syahwat yang dilarang oleh agama. Kemudian yang kedua, hifdzul lisan minal ghibah wal kadhib wan namimah wa yaminul ghamus. Menjaga lidah kita ini, lidah tak bertulang, ya, dari ghibah. Biasanya kita tanpa sadar sedang berpuasa, kemudian kita menggunjing karena ketemu teman kita dan kita ngobrol dan kita menggunjing orang lain dalam pembicaraan kita, membicarakan keburukan orang lain dalam kondisi sedang berpuasa, maka puasanya menjadi batal pahalanya yang begini. Itu. Kemudian yang kedua, al-kadzib, berdusta. Hati-hati berdusta. Apalagi orang yang sudah biasa berdusta, kata Rasulullah SAW, nanti orang yang biasa berdusta di dalam hidupnya. Nah, ini kita banyak sekali yang melihat orang-orang yang berdusta. Pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya, ya kan, teman yang mendustai temannya. Ini hati-hati berdusta. Perbuatan dusta, kata Rasulullah SAW, hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hati-hati seorang yang biasa berdusta dalam hidupnya nanti distempel oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pendusta sepanjang umurnya. Naudzubillah, semua naudzubillah. Mati nanti akan menjadi mayat pendusta. Kemudian yang ketiga, dia dari 5 hal yang harus dihindari dari lidah nih, adalah namimah, adu domba. Ini kerap kali tanpa sadar kita ini membicarakan teman, ya, dalam rangka memburuk-burukkan teman kepada temannya. Jadi kita ada di posisi tengah, kita ingin membubarkan persahabatan 2 orang teman. Kita ingin memecah belah hubungan baik antara 2 saudara. Kita ingin memecah hubungan baik antara 2 kubu, 2 komunitas. Nah, ini namanya namimah. Hindari hal itu, karena nanti puasa kita tidak akan ada artinya. Nah, kemudian yang kelima adalah wayaminul ghamus, menjadi saksi, ya, menjadi saksi palsu. Nah, mungkin kalau ada yang sedang berperkara di pengadilan atau mungkin ada persoalan di lingkungan, kemudian kita menjadi saksi, tidak tahu kita bilang tahu, tidak mendengar kita bilang mendengar. Apakah Anda tahu? Ya, saya tahu, padahal tidak tahu. Apakah Anda mendengar? Iya, saya mendengar, padahal dia tidak tahu apa-apa tentang persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat atau pertikaian yang terjadi di antara 2 orang manusia. Hati-hati, jangan jadi saksi palsu. Pemirsa yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi palsu ini sangat berbahaya sekali. Akibatnya bisa orang mati atau dihukum penjara lantaran kita bersaksi tentang orang itu, bersaksi bohong tentang orang itu.
Kesaksian palsu ini bisa merobohkan kedudukan orang. Mestinya si fulan yang menang jadi kalah karena saksi palsu. Tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaminul ghamus, orang yang bersaksi palsu berat tanggung jawabnya. Ada orang melarat hidupnya bertahun-tahun lantaran kesaksian palsu kita. Hartanya tiba-tiba berpindah kepada orang lain padahal dia tidak bersalah. Ini karena saksi-saksi palsu. Hati-hatilah bersaksi. Maka kemudian para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai ini Rasulullah SAW pernah bersabda, satu asya tukhitus saum. Ada 5 hal juga yang bisa membatalkan puasa, yakni tubtilu sawabuhu. Puasanya tidak batal, kelihatan karena nggak makan, nggak minum, tidak melanjutkan syahwatnya, ya, maka tidak batal secara secara logikanya nggak batal. Tetapi secara pahalanya batal. Apa itu yang menyebabkan orang batal puasanya? Tubtilu sawabu, dibatalkan oleh Allah sawab puasanya. Al-kadhib wal ghibah wan namimah wa yaminul ghamus wan nadru bisyahwah. Yakni sama dengan urutan yang saya sampaikan tadi di atas. Ini hadisnya dari Rasulullah SAW, yakni berbohong membatalkan pahala puasa. Berbuat ghibah, membicarakan aib orang lain, membatalkan pahala puasa. Namimah, mengadu domba, membatalkan pahala puasa. Yaminul ghamus, menjadi saksi palsu, membatalkan pahala puasa. Wan nadru bisyahwa, melihat dengan menimbulkan syahwat juga membatalkan pahala puasa. Bisa saja yang kita pandang itu bukan orang lain, tetapi muhrim kita sendiri. Oleh karena itu, dalam Al-Quran, dalam mengenai tuntunan tentang berpuasa ini, hendaklah orang laki-laki itu duduk di masjid. Kalau sekarang lagi lockdown, hendaklah kita di tempat, di kamar kita, punya tempat di rumah untuk kita uzlah, untuk kita berzikrullah. Hendaknya tiap rumah itu adalah tempat-tempat sholat. Jadi jangan berdekatan dengan istri, sehingga tidak memunculkan gairah syahwat di dalam kondisi kita sedang berpuasa. Kemudian di antara yang harus dilaksanakan oleh orang yang berpuasa supaya mendapatkan puasa khusus, yakni shaumul khusus, kaful udun minastima'il makruh, menutup, menghindari mendengar hal-hal yang makruh. Jadi telinga juga harus dijaga, mata dijaga, telinga juga dijaga. Kadang-kadang kita puasa tapi nyimak, dengerin orang lagi berguncing, ya, orang lagi berbuat ghibah, kita timpalin di situ. Bahkan kata Nabi, kalau ada seseorang yang datang kepadamu sementara engkau sedang berpuasa untuk membicarakan, untuk berbuat ghibah, katakanlah inni shaim, saya sedang berpuasa. Begitu, menghindarlah kita supaya kita mendapatkan shaumul khas, yakni puasa khusus. Yang keempat, kafu jamil a'dha anil makarih, dicegah semuanya. Kaki melangkah ke tempat yang makruh, tangan melakukan yang makruh, mata melihat yang makruh-makruh, pendengaran yang makruh dan lain sebagainya. Nah, ini dijaga semuanya. Jadi seluruh panca indera kita mencium yang makruh-makruh, makanan dicium aja, padahal waktu berbuka masih lama. Nah, ini juga termasuk bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian bukan hanya sampai di situ, kaful batni anis syubhat fi waktil iftar. Hati-hati. Makan makanan ketika berbuka dengan makanan yang tidak jelas ujung pangkalnya. Dari mana didapatkannya ini? Ya, oh boleh beli, yang beli kita juga. Tetapi dari mana uangnya? Hati-hati. Berbuka dengan barang-barang yang syubhat itu, maka orang yang berbuka dengan barang-barang yang syubhat akan sia-sia. Dia bertahan dari yang halal, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, dia tahan yang halal aja dia tahan. Tetapi pada saat berbuka kemudian dia terjelembab, dia makan makanan yang syubhat, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sayang. Sudah capek-capek haus, menahan lapar, kemudian pada saat berbuka kita jatuh pada hal yang syubhat.
Maka orang yang memakan makanan yang subhat pada saat berbuka ini diibaratkan orang yang sedang membangun sebuah kota, tetapi dia hancurkan sebuah negeri. Kota dia bangun, tapi dia tidak sadar bahwa sebuah negeri telah dihancurkan demi sebuah kota. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian yang kelima, supaya kita mendapatkan puasa khusus ini adalah alla yastaksiru waqtal iftar. Makanannya sudah halal semua, tidak ada yang subhat. Tetapi yastaksiru, wah banyak nyambung lagi, ya, menahan lapar dari pagi, menahan dahaga. Kopinya 3 gelas, kemudian teh manisnya 2 gelas, belum kolaknya, belum macam-macamnya, belum makan nasinya. Subhanallah, subhanallah. Hindari hal ini, karena ini juga bisa merusak pahala puasa kita. Gitu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min wi'ain abghadu indallahi min batnin mala'a minal halal." Tidaklah Allah benci seseorang mengisi sebuah lubang daripada orang mengisi lubang perutnya. Mengisi rongga perutnya jangan dengan secara berlebihan. Makanya Rasulullah SAW memberikan pelajaran buat kita di dalam bagaimana sih baiknya kita mengisi perut kita ini. Kata Rasulullah SAW, sulusun li to'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Kita bagi 3 di perut kita, sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, dan sepertiga lagi berikan rongga yang cukup untuk kita bernapas. Jadi nanti kita bisa sholat maghrib dengan baik, ya, tidak terengah-engah, kemudian bisa melakukan sholat isya, kemudian juga sholat taraweh, ya, apalagi kondisi sekarang kita masih dalam kondisi PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, atau lockdown mungkin di daerah-daerah tertentu. Nah, ini biasanya sholat taraweh sendirian ini beda dengan sholat taraweh berjamaah, semangatnya yang beda. Oleh karena itu tetap lakukan, meskipun kita dalam kondisi lockdown, di rumah atau dengan keluarga, ya, atau di masjid, tapi dijagalah. Ya, dan MUI sudah mengatakan bahwa sebenarnya MUI tidak melarang orang sholat jamaah, tetapi SOP-nya dipenuhi. Gitu. Yang sakit jangan. Kemudian jaga jarak di antara kita, nggak usah bersalaman, kemudian pakai masker dan lain sebagainya. Ketika itu terpenuhi dan wilayah kita memang bukan wilayah zona merah atau zona kuning, zona hijau, maka sebetulnya tidak menjadi persoalan. Jadi jangan terlalu dipersulit dengan tentang adanya PSBB atau lockdown ini. Pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi isi daripada supaya kita memperoleh puasa khusus. Hindari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga, kita masuk pada puasa tingkatan yang ketiga, yakni shaumul khawasil khawas, atau puasa khususil khusus. Maka puasa khususil khusus ini disebut dengan shaumul qalbi, puasa hati. Puasa hati. Gimana puasa itu? Puasa itu yakni shaumul qalbi anil hamami daniyati wal afkar dunyawiyah. Puasa hati itu menghindari dari mengingat dunia, gitu, memikirkan dunia. Hati hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafuhu amma siwallahi bil kulliyah. Semuanya yang kita ingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita belum sampai kepada tahapan ini, tapi mudah-mudahan jika Anda ingin mencoba, dan memang dikenal ini puasanya para nabi dan para siddiqin. Pemirsa, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat yang telah mensubscribe channel saya dan memberikan saran-saran yang positif. Mudah-mudahan bermanfaat tentang apa yang saya sampaikan mengenai tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan puasa Ramadan ini. Saya garis bawahi bahwa puasa Ramadan ada 3 tahapan atau 3 tingkatan. Yang pertama disebut dengan shaumul awam, yang kedua shaumul khawas, dan yang ketiga shaumul khususil khusus. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.